Masyarakat Jawa masih kental dengan tradisi yang dilakukan pada kehidupan sehari-hari. Salah satunya perayaan Hari Besar Islam atau lebih dikenal dengan Satu Suro. Setiap daerah pasti memiliki tradisi masing-masing yang menjadi ciri khas dari daerah tersebut. Seperti yang terjadi pada masyarakat Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri yang melakukan tradisi pencucian batu manik di Pamuksan Sang Prabu Sri Aji Joyoboyo dan kirap ritual Satu Suro. Perayaan ini dilakukan setiap tahunnya tepatnya pada Satu Suro sebagai bentuk penghormatan dan untuk mengenang keagungan dari salah satu Raja Kediri, yaitu Sang Prabu Sri Aji Joyoboyo. Kirap ritual masyarakat Desa Menang saja, namun banyak masyarakat dari luar desa yang mengikutinya. Hal ini didasari oleh kekaguman masyarakat pada Sang Prabu Sri Aji Joyoboyo. Acara sebelum kirap seperti sungkem leluhur bumi, pencucian batu manik, dan pagelaran seni. Tahap pelaksanaan yang dilakukan di 3 tempat yang berbeda, yaitu Balai Desa Menang, Pamuksan Sang Prabu Sri Aji Joyoboyo, dan Sendang Tirto Kamandanu. Nanti prosesi pertama kita menunggu prosesi pertama selesai. Nanti prosesi pertama selesai, baru nanti prosesi kedua. Nah, prosesi kedua yaitu perwakilan dari semua keluarga besar Mataraman Eyang Mualif Notobuwono. Perwakilan ada 13. Yang pertama dari Jambean Kediri itu nanti 5 orang. Mbak Kusen Batu 5 orang. Mbak Sodik Malang 5 orang. Mbak Ropingi Gresik 5 orang. Mbak Manadi Malang 5 orang. Mbak Jumain Malang 5 orang. Wong Bodong Gresik 5 orang. Dari Bali 5 orang, dari Banyuwangi 5 orang, dari Bu Sumina Japanan 5 orang, Bu Kendut Gresik 5 orang, dari Tajinan Malang 5 orang. Jelang perayaan Satu Suro, puluhan warga dari berbagai komunitas dan paguyuban kebudayaan melakukan ritual pencucian batu manik. Batu manik merupakan benda suci yang dipercaya warga sebagai lokasi moksa Prabu Sri Aji Joyoboyo. Batu itu dicuci menyambut peringatan Tahun Baru Jawa tanggal 1 Suro yang akan jatuh pada Minggu 7 Juli 2024. Pencucian batu manik itu menjadi ritual tahunan yang selalu diikuti secara antusias oleh paguyuban komunitas budaya dari berbagai daerah seperti Karisidenan Kediri, Gresik, Banyuwangi, Solo hingga Pulau Bali. Bagaimana kita membenahi diri kita, mengintrospeksi diri kita, itu aja. Kita nggak perlu memikir yang aneh-aneh, cara pikir yang sebenarnya diri kita gimana kita mengabdi pada junjungan kita. Bagaimana kita bisa menjadi hambanya, bukan umatnya ya, hambanya. Mungkin sepintas saya bisa mengutarakan ini, saya hanya sebagai pemikiran sepintas untuk warga-warga kita
hanya sebagai wonten pamungsanipun sinuwun siraji Jaya Buyung kabar lancar lan boten wonten arbidom menapa ngantos selamat. Sinuwun namung barokah padukanipun suwun. Lan mugi sedaya putra wahana mataraman sakulakan Gusti. Kaparingono kesarasan, kesehatan, keselamatan lan katebyono saking dalanan. Lan mugi-mugi sedaya putra wayah mataraman sak rombongan sakulakan Gusti. Anggen pun nyambut damel, anggen pun gadah usaha kaparingono gampang lancar lan boten wonten arbidom menapa ngantos lan sedaya putra-putri sedaya wayah-wayahipun ingkang tasih sekolahipun saged topi lan winjing dados ingkang sukses sedaya sinut namung barokah paduka lan mugi-mugi napa ingkang pun suwun ingkang pun gayuh namung barokah paduka ingkang pun mugi-mugi kinabelan napa ingkang pun suwun sak keluarga. Kegiatan pencucian batu manik di Pamuksan Sri Aji Joyoboyo ini memang dibuka untuk umum, sehingga masyarakat umum bisa ikut berpartisipasi melakukan ritual tahunan ini jelang Tahun Baru Penanggalan Jawa. Sunardi, seorang juru kunci Pamoksan Prabu Sri Aji Joyoboyo menjelaskan, jamasan adalah sebuah proses penyucian area yang dilakukan menjelang pelaksanaan ritual satu suroan. Ritual ini adalah salah satu bentuk penghormatan dan pemeliharaan tradisi budaya serta spiritual yang telah berlangsung sejak zaman dahulu. Prosesi jamasan tidak hanya sekedar pembersihan fisik, melainkan juga penyucian spiritual yang dianggap penting oleh masyarakat setempat. Ada 3 area utama yang disucikan dalam prosesi ini, yaitu Loka Moksa Prabu Sri Aji Joyoboyo. Batu Manik atau Batu Gilang adalah tempat di mana Prabu Sri Aji Joyoboyo Moksa, seorang raja besar dalam sejarah Jawa. Diyakini mencapai moksa atau kesempurnaan spiritual. Penyucian area ini adalah bentuk penghormatan kepada sang raja dan pengharapan agar semangat kesucian tetap terjaga. Areal mahkota, area ini dianggap sebagai simbol kekuasaan dan kebesaran Prabu Sri Aji Joyoboyo. Penyucian di sini melambangkan pembersihan dari segala bentuk energi negatif dan memperkuat aura positif dari kekuasaan yang adil dan bijaksana. Areal Loka Busana, tempat ini adalah lokasi penyimpanan busana dan atribut kebesaran raja. Prosesi penyucian di area ini dilakukan untuk menjaga keagungan dan keaslian benda-benda bersejarah yang memiliki nilai spiritual tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku juru kunci Pamuksan Sang Prabu Sri Aji Joyoboyo ingkang wonten Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Kula ingkang nami Bapak Sunardi, ingkang nami Bapak Mukri. Sejarah singkat Sang Prabu Sri Aji Joyoboyo. Di sini ada 3 lokasi. Pertama adalah Loka Moksa, dan yang kedua adalah Loka Busana, dan yang ketiga adalah Loka Mahkota.
Lokameksa yang ada di belakang ini adalah tempat moksa Sang Prabu Sri Aji Jayabaya. Dan yang kedua adalah loka busana yang ada di sampingnya. Itu adalah tempat busananya beliau. Dan yang ketiga adalah loka mahkota yang berada di belakang. Itu adalah tempat mahkotanya beliau. Jadi itulah sejarah singkatnya Sang Prabu Sri Aji Jayabaya yang ada di daerah sini. Sang Prabu Sri Aji Jayabaya adalah Raja Kediri yang terkenal dengan ramalan atau jangka Jayabaya. Ya disinilah tempatnya. Dan tadi ada acara pencucian, namanya pencucian batu manik yang ada yang di atas itu. Itu adalah yang dicuci maknanya mengenang sejarah leluhur zaman dahulu supaya dikenang sampai masa yang akan datang. Prosesi jamasan diawali dengan persiapan bahan-bahan seperti air suci yang telah diberkati, bunga-bungaan dan daun-daunan tertentu yang diyakini memiliki kekuatan spiritual. Juru kunci bersama keluarga besar Mataraman dan masyarakat melaksanakan prosesi ini dengan penuh hikmat dan tata cara yang telah diwariskan secara turun-temurun. Ritual jamasan memiliki makna yang sangat dalam bagi masyarakat yang masih memegang teguh tradisi ini. Selain sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan tokoh-tokoh besar dalam sejarah, prosesi ini juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan sosial dan spiritual antar anggota komunitas. Masyarakat berkumpul, berdoa bersama dan merasakan kekuatan spiritual yang terpancar dari prosesi tersebut. Selain itu, jamasan juga berfungsi sebagai pengingat akan pentingnya menjaga kebersihan, baik fisik maupun spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Penyucian area yang dilakukan bukan hanya simbolik, tetapi juga mengandung pesan moral untuk selalu menjaga kesucian hati dan pikiran. Dengan melaksanakan prosesi jamasan secara rutin, masyarakat berharap agar nilai-nilai luhur dan ajaran spiritual dari leluhur mereka dapat terus lestari dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Ritual ini menjadi salah satu bentuk nyata dari usaha untuk mempertahankan identitas budaya dan spiritual yang kaya akan nilai-nilai kebajikan. Salam Rahayu, salam budaya. Dari kawasan pusat wilayah petilasan Sang Prabu Sri Aji Jayabaya, Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Sekarang ini sedang berlangsung proses pencucian batu manik di Lokameksa Sang Prabu Sri Aji Jayabaya. Pencucian batu manik ini dilaksanakan 1 tahun sekali menjelang diadakannya upacara peringatan ritual Satu Suro. Nah, setelah prosesi pencucian batu manik akan dilanjutkan dengan kenduri bersama nanti pukul 12 siang. Setelah itu dilanjutkan dengan kenduri bersama lagi pukul 5 sore menjelang malam Satu Suro. Nah, untuk proses upacara kirap ritual Satu Suro dilaksanakan besok pagi pukul 9 di halaman Balai Desa Menang. Pemberangkatan dimulai dari halaman Balai Desa Menang, dikirap menuju Pamoksan Prabu Sri Aji Jayabaya dan diteruskan ke Sendang Tirta Kamandanu. Nah, untuk masyarakat umum yang ingin mengikuti proses upacara, silahkan datang di halaman Balai Desa Menang. Dengan catatan mohon berkenan untuk memakai adat tradisional. Untuk proses pencucian batu manik diikuti oleh beberapa paguyuban komunitas. Ini bersifat untuk umum, untuk masyarakat umum. Jadi silahkan yang mau mengikuti proses pencucian batu manik bisa datang langsung ke lokasi Pamoksan. Arti dari penyucian sendiri seperti apa, Pak? Untuk membersihkan batu manik yang ada di Lokameksa, baik secara fisik dan secara spiritual gitu. Nah, batu manik itu sendiri adalah gambaran dari kemampuan Sang Prabu Sri Aji Jayabaya dalam meramal suatu kejadian sampai tembus 1000 tahun lamanya yang dikenal dengan istilah atau ramalan Jongko Jayabaya. Terima kasih. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Panitia Satu Suro Desa Menang. Salam Rahayu, salam budaya.
Usai penyucian ada prosesi doa bersama dan diakhiri dengan pemasangan karpet merah dan tabur bunga melati dan areal pamoksan dinyatakan tertutup atau steril. Pintu dibuka pada waktu pelaksanaan satu suroan Minggu 7 Juli 2024. Pelaksanaan penyucian ini dilakukan oleh perkumpulan keluarga besar Mataraman yang tergabung dalam Eyang Mu'alim Noto Buwono. Puluhan keluarga besar Mataraman yang hadir dalam acara ini berasal dari berbagai daerah seperti Jambean Kediri, Mbah Kusen Batu, Mbah Sodik Malang, Mbah Ropingi Gresik, Mbah Manabi Malang, Mbah Jumain Gunung Kawi, Mbah Bodo Gresik, Bu Sumina Kejapanan Kabupaten Pasuruan, Bu Mendur Gresik, serta utusan keluarga dari Tajinan Malang, Bali, Banyuwangi, dan Sidoarjo. Mataraman sakeluargane pun sedaya anggenipun nyambut damel saged gampang lancar tentrem ayem mboten rubida menapa ngantos salametipun. Kayiseni derek sepuhan ingkang katuran wonten mriki sedaya. Lan aturan malih saka Suci Lamsari sauga rampenipun sedaya caos hormat Kanjeng Nabi Muhammad Rasul sak garwa sak putra sekabat sekawan Abu Bakar Umar Utsman lan Sayyidina Ali pramila sukani panghormatan. Mugi-mugi Gusti Allah ngabulaken napa ingkang dados panjenengan sedaya putra wayang Mataram sakeluarganipun sedaya anggenipun nyambut damel saged tentrem ayem mboten wonten rubida menapa ngantos salaminipun. Untuk kasembatan cerintene sedalune ngantos salaminipun. Dadi kalian sedaya jeneng petak lan abrit menika jeneng petak saking Bapa, jeneng abrit saking Piyung. Pramila sukani panghormatan, mugi-mugi sedaya putra wayang Mataraman anggenipun ngengayahi jiciban tansah pinaringan kuat slamet ujeng boten wonten rubida menapa ngantos salaminipun. Sampun sedaya putra wayang Mataraman tansah pinaringan slamet ujeng boten wonten rubida menapa ngantos salaminipun. Seni derek sepuhan ingkang katuran. Selamatan merupakan salah satu tradisi Jawa yang kaya akan makna simbolis dan spiritual. Selamatan biasanya dilakukan sebagai bentuk syukur atau permohonan berkah kepada Tuhan. Acara ini dipimpin oleh juru kunci pamoksan Prabu Sri Aji Joyoboyo Sunardi yang dihormati karena kebijaksanaan dan ketulusannya dalam memimpin. Dalam acara selamatan, berbagai sajian tradisional disajikan, masing-masing dengan makna filosofis yang mendalam. Rangkaian sajian istimewa telah disiapkan dengan teliti. Ada sego golong, tumpeng kuat, tumpeng abang ijo, putih, dan kuning menggoda selera terhampar di atas karpet putih panjang yang tertata rapi di lantai pendopo. Ada pula sego kabul, jajan pasar, dawet, dan rujak legi yang menawarkan beragam cita rasa khas Jawa. Palancar-acar pun nyambut damel mulai dinten menika ngantos lampipun. Kok menani wonten kirang atur kula derek kula aturi jurung amin kabul slamet. Jagat kami maring
Prosesi jamasan ini tidak hanya menjadi simbol kebersihan fisik, tetapi juga kebersihan batin. Melalui ritual ini diharapkan semangat gotong royong dan kebersamaan antar anggota keluarga besar Mataraman dapat terus terjalin, serta nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh leluhur dapat terus dihayati dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah seorang peserta yang turut mencuci batu manik, Gus Sukoiri, pengasuh pondok Mburi Wong Bodo, mengaku selalu turut serta dalam ritual tahunan ini di Pamuksan Sri Aji Joyoboyo. Pencucian batu manik dilakukan secara hikmat dan sakral supaya kami mendapatkan suri tauladan atau manfaat dari Prabu Sri Aji Joyoboyo. Kegiatan pada pagi ini lebih semarak ya. Dari berbagai daerah ya, ada Pasuruan, Banyuwangi, ada Bali, ada Malang, Gresik, Sidoarjo, Surabaya, dan masih banyak yang nggak bisa kita sebutkan, termasuk beliau ini dari Banyuwangi. Dan betul-betul pada tahun ini semarak dari perwakilan itu, kalau kita ambil semua, maka prosesi ini kehilangan kesakralannya. Makanya kita bagi dan kita tetap mempertahankan sopan santun, unggah-ungguh, sehingga sakral bagi kami adalah upacara pembersihan yang betul-betul harus kita lakukan dengan hikmat, sehingga kita bisa mendapatkan mensuri tauladani apa yang sudah dilakukan oleh beliau dulu. Dan nanti malam ada prosesi pembersihan lagi. Setelah pengunjung kita hormat dan kita persilakan makan. Di situ kita buka dapur gratis ya untuk peziarah makan gratis, kemudian masuk sungkem dengan Toto Kromo yang dipandu oleh Mbah Juru Kunci dan juga Mbah Gobing ya selaku Juru Kunci 2, dan insya Allah tidak meninggalkan tata krama, adat istiadat yang juga berlaku di sini. Salam Rahayu. Saking wewengkon punjeripun petilasan Sang Prabu Sri Aji Joyoboyo menang Pagu Kediri ngaturaken sugeng warsa enggal 1958 J marak sowan ing ngarsa dalem sinun Sang Prabu. Mugi Gusti kang akarya jagat paring karahayon dumateng kita sadaya. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri menggelar upacara Kirap 1 Suro 2024. Tradisi warisan leluhur ini diselenggarakan di petilasan Sri Aji Joyoboyo. Tradisi ini warisan leluhur dari Kerajaan Kediri. Kirap 1 Suro merupakan upacara memuliakan roh leluhur yang dipercaya telah memberikan keselamatan dan keberkahan. Upacara adat ini dilakukan setiap 1 Muharram atau 1 Suro. Tujuannya untuk memperkuat iman dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan keselamatan selama setahun. Sekaligus sebagai wujud persembahan dan penghormatan kepada Sri Aji Joyoboyo dan para leluhur,
serta untuk menyambut datangnya bulan Suro. Selain dibanjiri banyak pengunjung dari warga lokal, terlihat warga negara asing pun turut menyaksikan ritual tahunan ini. Upacara ritual kirap 1 Suro itu diikuti sekitar 200 peserta. Peserta kirap memakai pakaian adat dengan membawa berbagai keperluan ritual seperti kemenyan, bendera hingga pusaka tongkat Kiai Bimo yang setiap tahun diantarkan ke Kediri, tepatnya di petilasan Sri Aji Joyoboyo. Tongkat Kiai Bimo ini adalah pusaka milik pengurus Yayasan Hondo Dento asal Yogyakarta. Sebelum dibawa ke petilasan Sri Aji Joyoboyo, pusaka ini telah disucikan dalam proses ritual pencucian pusaka di Parangtritis. Pemerintah Kabupaten Kediri lumantar wujudipun lumpi nampen busana adat ingkang mratelaken menggih wonten jagating Kediri ingkang tansah kebak hamuri budaya bangsa ingkang mugya tansah lestarian rembaka dadosaken pamugeran gesangipun panjenenganipun ingkang Ibu Camat minangka sesuai saking pemerintah Kabupaten Kediri ingkang kagerake dening para wanoja ayu endah Sulistia Warma ingkang badhe kaparingaken pring pemerintahan Desa Menang minangka pratandha nenggita pemerintah Kabupaten Kediri tansah anyuh-uyuh mulai diseke kabudayan ingkang mapan ana ing tlatah Kediri. Mewujudaken kabudayan ingkang tansah dadya pedomanipun warga masyarakat Kediri ingkang tansah junjung pring kabudayan. minangka saking perwakilan yayasan ingkang badhe katuraken dumateng panjenenganipun ingkang Ibu Camat
Ing mangke ugi kalajengaken inggih menika katuraken dumateng pelaku kirap dumateng panjenenganipun kawula aturaken. Kapanjenengan saking panjenenganipun ingkang Rama Sudibyo kepada panjenenganipun Ibu Camat lan mangke kalajengaken jembrika pasrah wong pinampen pusaka kagem pelaku kirap katindakaken jembrika wujudipun kirap satu suro menang tahun 2024. Minangka pratondo luk pinampen wujudipun pusaka ingkang sampun katuraken dumateng sedayanipun para pemontak kirap minangka pratondo ngawiwitan jumangking suku wiwit wonten ing campur-campur nanti satu suro 2024 ingkang mapan wonten ing desa Pamenang. Prosesi upacara kirap satu suro, upacara yang digelar di Balai Desa Menang diawali dengan doa bersama. Rombongan upacara lalu berjalan beriring-iringan yang dibuka dengan barisan cucuk lampah berjumlah 5 orang putri berkebaya merah. Kebaya merah menjadi simbol keberanian masyarakat Kediri pada zaman dulu dan pemimpinnya. Selanjutnya rombongan warga yang mengenakan kebaya melakukan kirap atau berarakan menuju petilasan. Dalam barisan kirap ada para sesepuh, pembawa payung pusaka, pembawa ubo rampe, dan masyarakat sekitar. Setelah memasuki area petilasan, tidak semua rombongan diperbolehkan memasuki area loka moksa. Hanya para sesepuh dan pembawa ubo rampe saja yang diperbolehkan masuk. Setelah prosesi upacara selesai, rombongan lain baru diperbolehkan masuk. Silakan untuk segera mempersiapkan diri. Mungkin saking
waktu itu sinetan mantu Kawula nuwun panjenenganipun para pepunden, para sepuh, para pinisepuh ingkang satuhu sampun pono ing pamawas saha lebda ing pitutur. Ingkang hanganti kiblating panembah, ingkang pantes pinundi saha kinabekten. Saha para rawuh kakung sumawana putri ingkang tansah sinuba ing sagunging pakurmatan. Kanthi linabaran pepayung budi rahayu miwah ngaturaken sewu agunging aksama mugi pinarenga kawula hambuka adicara ingkang sampun rinakit. Kawula minangka pranatacara keparenga mratitisaken murih rancak ing titilaksana adicara ritual satunggal sura Ari Radite Kasih Kleres Surya kaping 7 Juli warsa 2024 Masehi ingkang mapan ing leladan bumi Mamenang patelasipun Sang Prabu Sri Aji Jayabaya
ingkang sampun purna hangukut kuwandalaya marak sowan dumateng ngarsanipun Sang Hyang Eka Jati. Mugi kita sami saged hanulodo kautamaan lekasipun Sang Aji. Bapak Juru Kunci minangka tetunggul munjuk atur setyaning kang samya marak sowan sumangkem ngabiyantara. Dumateng Bapak Juru Kunci wekdal katuraken sumangga. Di area petilasan pun digelar beberapa upacara, antara lain prosesi tabur bunga atau caos dahar, yakni sesaji berupa berbagai macam bunga-bunga di loka moksa, loka busana, dan loka mahkota. Pengunjung diperbolehkan merebut bunga yang dipercaya memiliki banyak berkah ini. Karya murih Purwo Madya Wasana tansah manggih rahayu kalis ing rupitunir ing sambikala sumangga langkung rumiyin kita sami manungku puja ngujukaken sembah puji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang muruping dumadi ingkang sampun kaparing rahmat lan nikmat maring alam agesang wonten madyaning bebrayan agung katitik rahayu sagung dumadi tansah kajiwa lan kasalira dumateng panjenengan sedaya dalasan kawula saha ibu ingkang dhahatir muatan monggo sesarengan aminaken cipta dumateng Gusti ingkang Maha Wikan dumateng Bapak Yatno wekdal kawula nuwun. Om Awigedamastuhu. Kula minangka namining sagung kaluwarga Yayasan Hondodento ingkang pepusat ing Ngajug Yogyakarta Hadiningrat miwah pemerintah Desa Menang saha panyengkuyung sedaya hanyarengi ing wulan Sura ing dinten punika raditing kasih setunggal Surawarsa 1958 J utawi Surya kaping 7 Juli 2021 Masehi sami hangawontenaken upacara agung wonten kagungan dalem Lokamuksa Sang Prabu Sri Adi Jayabaya ing Mamenang Kediri ingkang wigatos sami hanglestatunake hangleluri kaluhuran asma dalem Sang Prabu ingkang duing semanten Surya kaping 29 Agustus 1970 para keluarga Hondodento Hanitik ingkang salajengipun sesarengan kabiyantu dening perjuangan rohani sumber karahayon ing Ngayogyakarta ingkang tundhonipun wonten kepareng dalem Sang Prabu kagungan dalem Lokamuksa kapugar rampung duing 17 Bagda Mulut tahun 1908 utawi Surya kaping 17 April 1976. Mugi ing samangke sageta tata titi tentrem kartoya harjo adi para marta dados pangayomaning sagung dasih ron tumurun. Mugi Gusti ingkang Maha Wikan hangjabahana nuwun.
Panjenenganipun Bapak Edi sekalian keparenga caos dahar wonten loka busana wekdal katuraken sumangga. Minangka reroncaning adicara purnaning caos dahar, panjenenganipun manggalaning ritual Yayasan Hondo Dento Bopo Suseno kasuwun anjejeraken pusaka Kiai Bimo wonten lokamoksa Sang Prabu Sri Aji Jayabaya. Dumateng Bapak Seno wekdal katuraken sumangga. Setelah itu dilanjutkan dengan prosesi penyemayaman pusaka Jayabaya di lokasi petilasan. Rangkaian proses ini merupakan peletakan tongkat pusaka Kiai Bimo yang diletakkan di depan pintu masuk Loka Moksa, di mana sebelumnya tongkat pusaka ini telah disucikan di Pantai Parangtritis oleh Keraton Yogyakarta. Wondene minangka paripurnaning adicara jejering pusaka kawula nyembahakaken panjenenganipun Bapak Adi Wahyono saperlu hamadegani hangaturaken puja puji syukur gunging panulung tuwin panembah dumateng Gusti Kang Maha Widi. Kangge ngawontenaken upacara ritual satunggal sura saperlu hamengeti para leluhur saha para pahlawan kawula kagem jayanipun bangsa saha nagari kawula. Duh Gusti Kang Maha Widana, panjenengan paring pangaksami dumateng sadaya kalpatan kawula saha kalpatan para leluhur kawula. Panjenengan paring panggenan ingkang minulya sarta panjenengan ijabahi gesang kita kagem hangudi katentreman saha kamulyan wonten donya. Acara selanjutnya pembacaan doa untuk memanjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya ritual satu suro di petilasan Sri Aji Jayabaya. Setelah itu dilanjut dengan melaksanakan munjuk lengser. Miwah pemerintah Desa Menang saha panyengkuyung sedaya anggenipun sami ngawontenaken upacara agung setunggal sura 1958 sampun paripurna. Ingkang punika hanulya sami badhe lengser saking kagungan dalem lokamoksa Sang Prabu Sri Aji Jayabaya kinantenan ing pangajap sihing Gusti ingkang Maha Wikan mugi tansah paring pangayoman dumateng kita sami wilujeng nir ing sambekala lampah kita sedaya. Nuwun. Kemudian dilanjutkan acara pengambilan tongkat pusaka di Loka Moksa yang diserahkan kepada pimpinan yang diterima dengan posisi jongkok. Lalu diikuti pembawa payung susun 3. Sejarah singkat Kerajaan Kediri dan Sang Prabu Sri Aji Jayabaya. Sampai kini orang percaya
pada pupuh 67 dicantumkan bahwa Airlangga dengan perantara Empu Baradah membagi kerajaannya menjadi 2 wilayah, masing-masing kedua putranya. Kediri dahulu juga disebut Gelang-Gelang. Dalam sumber berita Cina disebut Daha atau Kalang. Matu Sudana Watawara Anandita Sulsingga Para Krama Dikjaya Tunggal Dewanama, yang artinya yang termulia Raja Agung Jayabaya. Beliau memerintah antara tahun 1135 sampai 1157 Masehi. Jayabaya mempunyai pusaka gamelan Munggan yang berasal dari Kadewatan. Setelah pelaksanaan rangkaian prosesi tabur bunga, rombongan berbaris lagi menuju Sendang Tirta Kamandanu yang berjarak sekitar 1 km dari Lokamoksa. Di Sendang Tirta Kamandanu, rombongan mengheningkan cipta dan penutupan upacara ritual. Prosesi terakhir ini dilakukan untuk membuang sial dan pengaruh jahat yang bisa mengganggu masyarakat. Peringatan satu suro di Pamuksan Prabu Sri Aji Jayabaya menjadi momen penting untuk mengenang sejarah dan menghormati warisan budaya yang kaya. Harapan kedepannya lebih ke masyarakat agar melakukan upacara rutin tanpa putus, supaya menjadi contoh dan keteladanan bahwa kehormatan Sri Aji Jayabaya menjadi teladan untuk meneladani Sang Prabu sebagai seorang pemimpin sejati mencintai rakyatnya. Tim Liputan Toho TV.